like a Hellcat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan juri yang kami hormati, perkenalkan, kami dari tim Universitas Syahkuala pada kesempatan ini akan mempresentasikan terkait dampak positif dan dampak negatif dari adanya hak angket DPR terhadap KPK. Indonesia sebagai negara yang menganut paham trias politika, yaitu suatu paham yang membagi kekuasaan negara menjadi tiga, yaitu kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Dengan demikian, adanya paham ini bertujuan untuk mengantisipasi dan menghindari adanya pelimpahan wewenang dari orang atau badan pemerintahan yang sama, dan bertujuan untuk mendorong terciptanya sistem check and balances atau saling koreksi atau saling mengimbangi antara masing-masing lembaga tinggi negara. Fungsi pengawasan atau controlling yang dimiliki oleh DPR merupakan salah satu cara untuk mewujudkan tugas DPR, yakni mengawasi jalannya kinerja pemerintahan baik menggunakan hak maupun kewajibannya. Salah satu hak DPR adalah hak angket yang menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD adalah hak DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu undang-undang atau kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan hal penting, strategis, dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Terkait putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36 Garing PUU 15 Tahun 2017 perihal pengujian pasal 79 ayat 3 Undang-Undang MD 3 menyatakan bahwa KPK masuk ke dalam ranah kekuasaan eksekutif. Putusan MK ini dapat menjadi jawaban bagaimanakah kedudukan KPK dalam kekuasaan negara. Namun, putusan MK ini juga menimbulkan polemik di antara kalangan praktisi hukum dan masyarakat. Lantas, bagaimanakah dampak positif dan dampak negatif hak angket DPR terhadap KPK? Mari menyimak lebih lanjut dan salam konstitusi. Aspek positif hak angket DPR terhadap KPK. Pemberian hak angket DPR terhadap KPK dapat mendorong terciptanya sistem pemerintahan yang baik atau good governance. Menurut United Nations Development Program atau UNDP, terdapat beberapa aspek yang perlu diperhatikan untuk mewujudkan tata kelola dan sistem pemerintahan yang baik, yaitu adanya transparansi atau keterbukaan, yakni adanya kebebasan informasi dalam berbagai lembaga negara sehingga mudah untuk diketahui oleh masyarakat, dan adanya akuntabilitas, yakni pengambil keputusan harus bertanggung jawab kepada masyarakat umum sesuai dengan keputusan yang sudah disepakati. Terlebih lagi, dalam rumusan pasal 5 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyatakan bahwa dalam menjalankan tugas dan wewenangnya KPK harus berdasarkan asas keterbukaan dan asas akuntabilitas. Dan dijabarkan lebih lanjut dalam pasal 20 ayat 1 Undang-Undang KPK yang menyatakan bahwa KPK bertanggung jawab kepada publik atas pelaksanaan tugasnya dan menyampaikan laporannya secara terbuka dan berkala kepada Presiden, DPR, dan BPK. Perlu dicermati bersama bahwa hak angket DPR terhadap KPK tidak akan mengintervensi KPK dalam menjalankan tugas dan wewenangnya sebagai lembaga negara yang bersifat independen. Sebab hak angket DPR terhadap KPK tidak dapat diterapkan dalam hal KPK menjalankan tugas penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan sebagaimana yang tersebut dalam penjelasan Mahkamah Konstitusi terkait putusan nomor 36 Garing PU 15 Garing 2017. Perihal pengujian pasal 79 ayat 3 Undang-Undang MD 3. Hak angket DPR terhadap KPK sesungguhnya bertujuan untuk menata hubungan kelembagaan DPR dengan KPK yang dilandasi prinsip konstitusional dan membantu membangun sistem pemerintahan yang dibangun atas dasar check and balances. Sistem check and balances dalam penyelenggaraan kekuasaan negara memungkinkan adanya pengawasan antar lembaga dan menghindari tindakan-tindakan penyalahgunaan kekuasaan dan sentralisasi kekuasaan. Ini sebagaimana yang dikatakan oleh Profesor Dr. Jimbi Asidiki SH, bahwa dengan adanya sistem check and balances mengakibatkan kekuasaan negara dapat dikontrol, diatur, dan dibatasi dengan sebaik-baiknya. Aspek negatif hak angket DPR terhadap KPK. Terkait putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36 Garing PU 15 Garing 2017 yang memposisikan KPK ke dalam ranah kekuasaan eksekutif tidak sesuai dengan peraturan manapun. Meskipun KPK menjalankan tugas penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan dalam tindak pidana korupsi, namun tidak serta-merta KPK memiliki kewenangan yang sama dengan kepolisian dan atau kejaksaan.
Posisi KPK jelas berbeda dengan kepolisian atau kejaksaan, di mana kewenangan KPK berdasarkan pasal 11 Undang-Undang KPK sangatlah terbatas, hanya terhadap tindak pidana korupsi yang melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara, dan orang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dan penyelenggara negara, dan terhadap tindak pidana korupsi yang mendapat perhatian meresahkan masyarakat dan menyangkut kerugian negara paling sedikit 1 miliar rupiah. Selain itu, KPK setelah anggotanya dipilih oleh DPR, ketuanya pun dipilih lagi oleh DPR. Dan dalam menjalankan tugasnya pun, KPK harus melakukan koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi, seperti melaksanakan dengan pendapat atau pertemuan dan instansi yang bersangkutan. Dalam hal ini, jika DPR hanya ingin melakukan pengawasan terhadap KPK, maka sejatinya sangatlah mudah, tidak harus dengan memaksakan hak angket DPR kepada KPK yang nilai cacat hukum oleh sejumlah ahli hukum. Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tidak ada satu pasal, ayat atau kalimat apapun yang memberikan kepastian hukum di dalamnya bahwa KPK masuk dalam ranah kuasaan eksekutif. Tidak bisa MK serta-merta langsung memberikan putusan bahwa KPK masuk dalam ranah kuasaan eksekutif. Sementara selama ini, sebelum adanya kasus hak angket DPR terhadap KPK, tidak ada satupun ketentuan hukum yang menyebutkan bahwa KPK masuk dalam ranah kuasaan eksekutif. Dalam pendapat Mahkamah Konstitusi terkait putusan nomor 36/PU15/2017 yang memposisikan KPK ke dalam ranah kuasaan eksekutif sehingga KPK dapat menjadi objek hak angket DPR. Dalam hal ini perlu dipahami bahwa kedudukan KPK dalam sistem ketatanegaraan Indonesia adalah sebagai lembaga negara yang bersifat independen, sebagaimana yang tersebut dalam pasal 3 Undang-Undang KPK yang menyatakan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara yang dalam menjalankan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kuasaan manapun. Ini berarti bahawa KPK dalam pelaksanaan fungsinya tidak memposisikan diri sebagai salah satu dari 3 lembaga kekuasaan sesuai teras politika. Oleh karena itu, menempatkan KPK ke dalam ranah kuasaan eksekutif untuk memaksakan hak angket DPR terhadap KPK adalah cacat hukum. Dalam menjalankan tugasnya, KPK tidak bertanggung jawab kepada Presiden, DPR, dan BPK, namun langsung bertanggung jawab kepada publik. Konsep ini dibentuk agar terciptanya independennya KPK. Jika KPK dimasukkan ke dalam ranah eksekutif, maka kewenangan KPK sama dengan kepolisian dan kejaksaan, sehingga tidak diperlukan lagi pembentukan KPK. Karena KPK tidak sama dengan instansi kedua tersebut, maka KPK dibentuk dengan tujuan melaksanakan tugas khusus dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Indonesia, kami mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Aranyeri Banda Aceh, perwakilan debat Mahkamah Konstitusi tahun 2018. Perkenalkan, saya Selamat Ariga, pembicara pertama, dan di sebelah kanan saya Jai Mansa sebagai pembicara kedua, dan di sebelah kiri saya Tengku Humaydi sebagai pembicara ketiga. Dewan Juri serta pengamat konstitusi yang kami banggakan, berbicara masalah mengenai hak DPR terhadap kewenangan KPK adalah sesuatu yang sangat menarik untuk kita kaji dan kita analisis. Mengapa tidak? Dikarenakan di masyarakat telah mencuat, timbul pro kontra antara menerima atau menolak hak angket DPR terhadap KPK tersebut. Sebelum kita mengulang kaji atau sebelum kita membahas lebih jauh mengenai masalah hak angket tersebut, ada baiknya kita mengetahui apa yang dimaksud dengan hak angket. Sebagaimana yang termaktub dalam undang-undang, maksudnya dalam pasal 79 ayat 3 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2014 menyatakan bahwa hak angket adalah hak DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap suatu pelaksanaan undang-undang dan pemerintahan yang memberikan wewenang ataupun yang mengeluarkan wewenang yang bersifat strategis, publik, dan berdampak luas terhadap masyarakat dalam bernegara, berbangsa, dalam menjalankan undang-undang pastinya. Dan hak angket ini adalah sebagai bentuk dukungan
terhadap fungsi DPR sebagaimana yang telah termaktub dalam pasal 20A ayat 1 yang menjelaskan bahwa fungsi DPR itu terbagi kepada 3. Yang pertama, yaitu fungsi pengawasan, yang kedua fungsi anggaran, dan yang ketiga fungsi legislasi. Yang pastinya hak angket ini merupakan salah satu pendukung dari fungsi DPR untuk mengawasi suatu lembaga ataupun pemerintahan yang menjalankan undang-undang. Yang pastinya kami di sini sebagai tim pro sangat setuju akan adanya hak angket DPR terhadap KPK. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan kami. Baik, lanjutkan argumentasi dari rekan saya, maka saya akan menyampaikan alasan kami mendukung hak angket DPR terhadap KPK. Di antaranya, tujuan dan target utama dalam menentukan dan pelaksanaan hak angket terhadap KPK adalah untuk memperkuat keberadaan KPK itu sendiri sebagai lembaga negara yang memberantas korupsi. Tentunya DPR di sini berharap agar KPK bekerja dalam wewenangnya bersifat kredibel, terlepas dari kepentingan kelompok manapun. Nah, hal tersebut tentunya juga tidak terlepas dari beberapa kesalahan dilakukan KPK dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan. Hal tersebut juga dibuktikan dengan dari tahun 2015 sampai tahun 2017 ada 6 permohonan pra peradilan yang diajukan kepada KPK dan disetujui oleh pengadilan. Tentunya hal tersebut juga menjadi salah satu alasan kuat kenapa KPK perlu diawasi dengan diberikan hak angket oleh DPR. Selanjutnya akan diteruskan oleh pembicara ketiga kami. Terima kasih. Selanjutnya, alasan kuat kami mendukung hak angket DPR terhadap KPK adalah sesuai dengan yang tertuang dalam teori kedaulatan yang mengatakan bahwa dalam suatu negara yang paling tertinggi itu adalah hukum. Polemik yang terjadi ataupun permasalahan yang terjadi antara hak angket DPR terhadap KPK adalah sesuatu hal yang sah dilakukan oleh DPR. Kenapa? Karena hak angket itu diatur dalam undang-undang. Di antara lain undang-undang yang mengaturnya yaitu dalam Undang-Undang Nomor 20A Ayat 2 dalam Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian diperkuatkan kembali dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 dalam Pasal 79 Ayat 3. Kemudian alasan kami yang membuat untuk mendukung kembali hak angket DPR itu yaitu dalam menjalankan kehidupan sehari-hari manusia ataupun suatu pihak tidak bisa luput daripada kesalahan. Hal ini juga dalam mengelola lembaga besar seperti KPK. Siapapun yang mengelolanya, belum tentu KPK ini mempunyai jaminan bahwa mereka akan selalu benar. Maka dengan adanya hak angket tersebut menjadi landasan ataupun media dasar kepada DPR untuk menjalankan fungsinya sebagai lembaga pengawasan untuk mereka melakukan yaitu pengawasan secara dekat kepada KPK supaya KPK ini bersih daripada tindakan ataupun bersih pada intervensi politik dan lain sebagainya. Sekian alasan kami yaitu tentang pro terhadap hak angket KPK. Terima kasih. Dewan Juri serta pengamat konstitusi yang kami banggakan, kami dari UIN Araniri Banda Aceh saat ini berada pada posisi kontra terhadap pengajuan hak angket kepada KPK. Yang pastinya argumen kami memiliki dasar yang kuat dan beberapa di antaranya akan dijelaskan oleh rekan kami. Baik, melanjutkan apa yang disampaikan oleh rekan kami, bahwasanya kami memiliki alasan yang kuat kenapa kami kontra terhadap hak angket DPR yang diajukan kepada KPK. Nah, berdasarkan pasal 79 ayat 3 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 yang diterangkan bahwasanya hak angket ataupun objek dari hak angket hanya ditujukan kepada kebijakan pemerintah yang bersifat strategis dan berdampak luas pada masyarakat. Sementara kesalahan ataupun kelalaian yang disematkan oleh DPR kepada KPK bukanlah kesalahan yang berdampak luas dan strategis bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Artinya, dalam pengajuan angket tersebut, DPR terkesan terburu-buru dan juga mengandung beberapa unsur politis, disebabkan beberapa dan begitu banyak anggota DPR yang terjerat kasus korupsi oleh KPK. Selanjutnya, merujuk pada pasal 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, disebutkan bahwasanya KPK merupakan lembaga negara yang bertugas dalam kewenangan bersifat independen dan terbebas dari kekuasaan manapun. Artinya, proses pengajuan ataupun pembentukan hak angket terhadap KPK sendiri menuai kontradiksi dengan undang-undang KPK itu sendiri. Artinya, perlu dikaji lebih ulang dan mendalam
bagaimana sistem pengawasannya sebetulnya diperlukan oleh KPK sehingga memang tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar maupun Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi itu sendiri. Selanjutnya, argumen kontra kami akan disambung oleh pembicara ketiga kami. Terima kasih. Di sisi lain, argumen yang kuat kami untuk mendukung kontra terhadap hak angket DPR yang ditujukan kepada KPK adalah jika memang hak angket ini akan terus dilakukan dan DPR akan membentuk yaitu panitia khusus atau pansus, maka dikhawatirkan akan lemahnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga legislatif ataupun lembaga-lembaga negara lainnya. Kenapa? Dengan alasan bahwa ketika terjadinya konflik antara lembaga-lembaga negara, maka seakan menjadi topik utama pembicaraan di media-media, dan seakan mereka lembaga-lembaga negara ini tidak mampu menyelesaikannya secara internal mereka. Di sudut pandang yang lain, kami berpendapat terhadap kontra terhadap hak angket DPR terhadap KPK tersebut adalah akan menjadi suatu pertanyaan yang mendasar. Kenapa saat ini hak angket DPR ditujukan kepada KPK, sedangkan banyak kasus-kasus yang lain yang tidak diangketkan? Tetapi ketika KPK sekarang menyusun atau menyelidiki tentang kasus iktp, justru mereka langsung melakukan hak angket. Terima kasih. Sekian. Baik, selanjutnya dapat kami simpulkan bahwasanya terhadap hak angket yang diajukan oleh DPR kepada KPK tentunya harus dikaji lebih dalam lagi, dan juga agar kedua lembaga negara ini dapat berjalan dengan baik, tentunya suatu kebijakan tidak boleh diajukan secara gegabah ataupun terburu-buru tanpa pertimbangan khusus dan tanpa uji kelayakan yang sangat mendalam. DPR maupun KPK adalah sama-sama lembaga negara yang menjalankan kewajibannya di dalam undang-undang maupun undang dasar. Artinya DPR memang mempunyai fungsi pengawasan, tetapi pengawasan seperti apa yang dilakukan kepada KPK harus dikaji ulang. Kami dari kelompok kontra menyarankan agar untuk mengisi kosongan tersebut, pengawasan kepada KPK perlu dibentuk suatu badan yang di luar dari kedua lembaga tersebut. Artinya bukan dari lembaga DPR maupun lembaga KPK, tetapi dibentuk khusus pemerintah sebagai lembaga pengawas kinerja dari KPK, sehingga nanti laporan yang ditujukan memang tidak adanya indikasi politis dan tidak adanya kepentingan kelompok itu sendiri. Demikianlah argumen kami dari Universitas Islam Negeri Araniri sebagai yang berdiri sini sebagai tim kontra terhadap hak angket DPR terhadap KPK. Terima kasih.